Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Jimmy, dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang telah memberikan saya kesempatan untuk menemani malam-malam kalian. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah horor yang ditulis oleh saudara Bri dalam akun Twitternya @bristory. Untuk kalian yang penasaran dan ingin berkunjung ke media sosial pribadinya, alamat linknya sudah saya sematkan di dalam kolom deskripsi. Jadi, silahkan kalian lihat dan kalian follow akun miliknya sehingga kalian bisa mengikuti kisah menarik lainnya yang ditulis oleh saudara Bri di akun pribadinya. Dan pada video kali ini, kisah yang akan saya ceritakan adalah Rumah Teteh. Ini adalah kisah Rumah Teteh part kedua. Bandung, sekitar tahun 2007. Udaranya masih tergolong dingin. Suhu terendah bisa menyentuh 14 derajat Celcius. Kabut masih sering terlihat tebal pada pagi hari. Dan yang lebih seru lagi, waktu kamar mandi kosku masih menggunakan bak mandi, setiap subuh permukaan airnya membeku, alias menjadi lempengan es karena begitu dinginnya. Mungkin memang dipengaruhi faktor daerah Cimbuleuit, Dago di Patukur masih termasuk wilayah Bandung bagian atas alias dataran tinggi. Begitulah gambaran Bandung ketika saat itu. Hujan, angin disertai petir menemaniku ketika sedang mengemasi barang-barang di tempat kos yang lama. Bandung waktu itu memang sedang berada di tengah-tengah musim penghujan. Sebenarnya cukup berat meninggalkan tempat kosku yang di Ciumbuleuit ini. Selama 3 tahun lebih aku menempatinya. Ibu dan bapak pemilik kos sangat baik memperlakukanku. Walaupun terhitungnya masih keluarga jauh, tapi mereka menganggapku adalah anak sendiri. Tapi dikarenakan keinginan untuk mencari suasana baru dan tinggal satu rumah dengan para teman dekat, aku membulatkan tekad untuk pindah ke tempat kos yang baru. Setelah barang-barang sudah terbungkus rapi, aku pun pamit dan berangkat pindah ke tempat kos yang baru. Tempat di mana 2 tahun ke depannya akan terjadi banyak cerita dan kejadian yang akan aku ingat seumur hidup. Hingga kemudian, untuk kedua kalinya, aku menginjakan kaki di rumah itu. Rumah besar bercat putih dengan bangunan bergaya arsitektur tahun 1980-an. Fisik bangunannya sudah bagus dan rapi, karena memang baru saja selesai direnovasi. Halamannya juga cukup luas dan bersih. Aku mengetuk pintu yang tidak lama kemudian ada yang membukanya. Muncul dari balik pintu seorang perempuan dengan senyum mengembang di wajahnya. "Hai, aku Sisi, anaknya Ibu Lucy," ucap perempuan itu sambil mengelurkan tangan mengajak bersalaman. "Oh, ternyata Sisi. Aku Bri, salah satu yang akan kos di sini," jawabku dengan senyuman. Sambil membalas uluran tangannya dan bersalaman. Selanjutnya, aku dipersilakan masuk. Sisi adalah anak pertama dari Tante Lucy. Perempuan berumur sekitar 21 tahun, berparas cantik, bertubuh tinggi, langsing dan berambut panjang hingga menutupi punggungnya. Itulah kali pertama aku bertemu Sisi. Cukup ramah dan terlihat memiliki tingkah laku yang baik. Cukup lama kami berbincang dalam rangka memperkenalkan diri masing-masing. Ternyata Sisi berkuliah di tempat yang sama denganku, hanya berbeda jurusan dan angkatan. Tidak lama kemudian, muncul perempuan dari lorong tangga yang menuju lantai atas. "Hai mas,
Aku Memi, ucap perempuan itu sambil menjulurkan tangannya mengajak bersalaman. Oh, ini yang namanya Memi, jawabku sumringah. Memi adalah adik dari Sisi. Berbeda jauh dengan penampilan kakaknya. Dia berambut pendek layaknya laki-laki, berkulit lebih gelap dari Sisi. Berpenampilan tomboy, bercelana jeans dan memakai kaos band metal. Tidak ketinggalan juga aksesoris gelang dan cincin menghiasi tangannya. Wajah bermake up gotik dengan eyeliner hitam di bawah mata dan hidung yang ditindik. Ya, anak metal. Penampilannya sangat berbeda jauh dengan kakaknya. Setelah itu, kami bertiga melanjutkan perbincangan di ruang tengah. Banyak yang mereka ceritakan, mulai dari kampus masing-masing hingga bercerita tentang keluarga. Begitu juga denganku, menceritakan hal-hal yang menurut aku penting untuk mereka ketahui. Ya, pada intinya aku bilang bahwa aku dan teman lainnya yang akan tinggal di rumah ini adalah anak-anak yang cukup baik dan bisa menjaga kepercayaan yang sudah Tante Lucy berikan untuk tinggal di rumah itu. Ada yang menarik ketika kami membahas tentang hal unik yang Sisi miliki. Sisi bilang kalau dia memiliki kebiasaan yang agak aneh, yaitu tidur berjalan. Iya, Sisi punya kebiasaan yang cukup menarik perhatianku. Katanya dia terkadang berjalan dalam keadaan sedang tidur. Maka Sisi berpesan agar aku dan teman-teman tidak kaget apabila suatu saat melihatnya berjalan dalam keadaan tidur. Ya, cukup menarik. Karena sebelumnya aku sama sekali belum pernah melihat ada orang yang memiliki kebiasaan seperti ini. Hingga pada akhirnya, di akhir perbincangan aku berkesimpulan bahwa Sisi dan Memi adalah dua perempuan muda yang menyenangkan, ramah, dan suka menceritakan hal apapun. Setelah cukup lama di ruang tengah, aku meminta izin untuk membereskan barang-barang dan menyusunnya di dalam kamarku. Selanjutnya, mereka ke lantai atas menuju ke kamarnya masing-masing. Pada waktu memutuskan untuk tinggal di rumah itu, kami langsung membagi-bagi tempat, siapa tinggal di kamar yang mana. Jadi begini pembagiannya. Kamar aku, terus ruangan selanjutnya kosong. Kamar selanjutnya adalah Irwan, Doni, Asep, dan Nando yang di paling belakang. Di kamarku yang berukuran kira-kira 5 kali 4 meter itu sudah disediakan tempat tidur, lemari pakaian, dan meja belajar. Kamar lainnya juga sudah terisi perabotan yang sama. Yang membedakan adalah luasnya. Kamar yang paling besar adalah kamar yang aku tempati. Ya, bisa dibilang kami cukup beruntung bisa tinggal di rumah itu. Di samping letak yang cukup strategis, tidak di pusat kota, tapi bukan di pinggir kota juga. Harga sewa kamarnya pun tergolong murah. Hanya setengah dari harga pasaran tempat kos di Bandung pada saat itu. Dengan harga yang sudah cukup murah, kami juga mendapatkan fasilitas yang lengkap, termasuk dapur dan perlengkapannya. Kami cukup senang tinggal di rumah itu pada awalnya. Saya Jimmy. Let's find out. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing